Ya. Kita punya itu boleh nampak kah? Belum. Belum. Tiada. Siapa? Ya ada masih nama-nama yang masuk ya nih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh? Erna. Ada sudah, tapi Sudah? tidak besar. Ibu. Oke, kejap ah. Coba kasih besar. Boleh. Alright. Oke, sudah. Pak Margono. Ya, ada. Sudah nampak. Oke. Oke. PKR. Selamat pagi semua. Pagi, buku. Pagi, Chris. Selamat pagi, Bu. Kenapa tempat saya tidak suara? Tidak ada yang bercakap, Cigu. Oh, aku sangka saya punya jaringan yang berhenti. Aduh, syukur. Masih oke pula. Sekarang masih oke. Tunggu kita petang-petang nih. Hilang sudah itu. Tempat saya lihat kalau petang sudah. Itulah saya selalu pergi di luar kadang-kadang ini. Ya, ini dalam rumah dulu lah. Nanti kalau baru cari di luar. Bayar 90 saja. Apa dibayar? Apa yang dibayar 90? Salah kamar kali, Bu.
Sudah semuanya sudah kumpul. Sudah, Pak. Tadi siapa? Sudah. Tadi siapa kok baru keluar? Tutor kita mana? Sedang berbicara, Bu. Sudah, Pak. Sama Pak Ilyas tadi, Pak. Pak Ilyas, oke Kak, katanya sakit, tapi kayaknya tetap ngajar ya. Mantap dia, Pak. Mantap. Oke, sudah, Pak. Sehat sudah Tadi dia kami bilang. diskusi soal buat daftar rujukan. Nah bagus tuh, silakan nanti disinkronkan dengan PKP. Ya itulah Pak diajar tadi. Oke, sudah ya, kayaknya sudah semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tetap bisa berjalan untuk tugas-tugasnya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Ingat kesehatan saat ini yang paling utama. Jadi kalau memang nggak sehat ya kita nggak bisa kerja apa-apa gitu. Sebelum kita mulai, semoga belajar kali ini kita diberikan manfaatnya, diberikan kelancarannya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya akan tetap seperti biasa saya absen satu persatu dulu. Pak Ansrianto. Hadir, Pak. Oke. Pak Aswadi. Hadir, Pak. Ibu Bertin. Hadir, Pak. Ibu Damaris. Iya. Ibu Damaris. Hadir. Oke, Bu Felis. Hadir. Ya, hadir, Pak. Bu Halisa. Hadir, Pak. Hadir. Bu Hasrina. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Ibu Hilisia. Hadir, Pak. Bu Kristina. Hadir, Pak. Bu Maria Jawa. Hadir, Pak. Bu Nur Asia. Hadir, Pak. Bu Nur Nimah. Selamat pagi, Pak. Saya hadir. Pak Nur Kolim. Hadir, Pak. Pak Ria Roberto. Hadir, Pak. Ibu Rosita. Hadir, Pak. Pak Sumargono. Hadir, Pak. Bu Supiana. Hadir, Pak. Pak Urbanus. Hadir, Pak. Bu Yasinta. Bu Yasinta. Hadir, Pak. Bu Juliana. Hadir, Pak. Bu Justin. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Ada, sudah Pak. hadir. Pak, ada. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar terkait masalah presentasi dengan judul pembelajaran kelas rangkap tentang penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap. Jadi nanti bagaimana perencanaan RPP-nya kelas rangkap seperti apa, kita kupas sampai tuntas di sini. Silakan langsung saja kepada Bu Rosita, Bu Norima, Bu Bertin,
Kami persilahkan. Baiklah, salam sejahtera. Saya Ibu Nurnima selaku moderator dan presentasi KB1 Ibu Rosita, KB2 Pak Sumargono, dan KB3 Ibu Bertin. Jadi semoga kita semua sehat, tetap di rumah, dan tetap semangat ya. Oke, untuk tidak membuang waktu, saya persilakan Ibu Rosita mempresentasi KB1, selanjutnya nanti KB2 Pak Margono, dan KB3 Ibu Bertin. Dipersilakan Ibu Rosita. Siap, terima kasih Bu buat kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga buat teman-teman dan tutor yang kami sayangi. Hari ini kami akan mempresentasikan modul 5 penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap. Yang akan dibahas dalam modul ini yaitu analisis kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Kegiatan belajar 2, perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Kegiatan belajar 3, pemanfaatan evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Nah, saya akan membentangkan kegiatan belajar 1, yaitu analisis struktur kurikulum SD dan proses dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Baik. Setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu pertama, kurikulum sederhana, yaitu tahun 1947 sampai 1964. Kedua, pembaharuan kurikulum tahun 1968 dan 1975. Ketiga, kurikulum berbasis keterampilan proses pada tahun 1984 dan 1994. Lanjut, kurikulum berbasis kompetensi yaitu tahun 2004 dan 2006. Dan kurikulum berbasis karakter dan pembelajaran berbasis tematik, yaitu kurikulum 3K13 yang kita laksanakan sekarang. Baik, pengertian kurikulum di SD sebagai suatu rencana tertulis yang disusun dengan tujuan guna memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, dengan rumusan pengertian kurikulum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu atau Sikdisnas, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Rencana atau pengaturan tersebut dituangkan dalam kurikulum tertulis yang disebut garis-garis besar program. Nah, garis-garis besar program pembelajaran tersebut memuat komponen-komponen yang mencakup tujuan yang ingin dijabarkan ke dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita sebut sekarang ini, yaitu RPP, yang di dalamnya juga terdapat materi yang akan disampaikan, strategi dan model pembelajaran yang digunakan serta bahan evaluasi sebagai umpan balik atas kegiatan yang sudah dilakukan guru. Bahkan tercakup pula distribusi materi dalam setiap semester dan juga media pembelajaran. Nah, perubahan kurikulum tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sesuai kurikulum nasional dirancangkan berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kegiatan belajar 1, Bu. Yang pertama dari atas, kegiatan belajar 1. Ibu, slide-nya yang kegiatan belajar 1, Bu.
Lagi. Yang pertama, kegiatan belajar 1. Atas lagi. Atas lagi, Bu. Atas lagi. Atas lagi, Bu. Yang pertama ada KB1, Bu. Oke. Oke. Belum, Bu, yang kegiatan yang hijau. Oke, ya ini karakteristik, Bu. Oke. Analisis struktur kurikulum SD dan proses dasar pembelajaran kelas lengkap. Yang pertama itu karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang akan dikupas yaitu kelompok mata pelajaran. Yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran itu antara lain agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, dan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berikut prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Berikut beragam dan terpadu. Tanggapan terhadap iptek dan seni, dan relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, serta belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan daerah. Berikut prinsip pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar yaitu belajar beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next, Ibu. Next. Nah, untuk bersama dan berguna bagi orang lain. Kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Terus pelaksanaan kurikulum memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, suasana siswa dan guru yang saling menerima, pendekatan multi strategi dan multimedia, mendayagunakan kondisi alam, mencakup semua komponen mata pelajaran. Berikut struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD memuat 8 muatan mata pelajaran. Kita bisa lihat di tabel di modul 5.11, kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri seperti tertera dalam tabel 5.2 di modul 5.11. Di situ ada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, IPS, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani, dan olahraga. Itu adalah kurikulum KTSP. Nah, di slide ini ada kurikulum 13 yang meliputi komponen A, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Keenam, ilmu pengetahuan sosial. Dan kelompok B terdiri dari seni budaya dan prakarya, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Next, Bu.
Oke, lanjut prosedur dasar pengembangan kerangka rencana pembelajaran. Suatu prosedur desain instruksional merupakan langkah yang sistematis untuk menyusun rencana atau persiapan pembelajaran dan bahan pelajaran. Berikut yaitu ada diagram standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, dan pengalaman belajar dan proses pembelajaran. Oke, next Bu. Demikian pembentakan saya dari kegiatan belajar 1 dan akan saya serahkan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Rosita. Dilanjutkan oleh Pak Margono. Dipersilakan Pak Margono. Ya, oke, terima kasih Bu. Saya akan melanjutkan untuk kegiatan belajar 2, yaitu perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah standar isi, yaitu sumber utama menetapkan indikator dan pengalaman belajar atau PKR. Yang kedua adalah indikator. Indikatornya adalah dirumuskan atas dasar kompetensi dasar dengan memberi isi perilaku yang digali dari perpaduan antara aras dan topik. Dan ketiga adalah kegiatan pemetaan topik dan subtopik, yaitu menetapkan pengalaman belajar PKR guru, aras substansi, dan pengalaman belajar menunjuk penataan topik yang berbeda untuk tiap kelas dalam satu mapel atau interogasi beberapa mata pelajaran. Dan yang selanjutnya adalah orientasi PKR. Pada aras dan gugus topik perlu dikombinasikan, terutama dalam merencanakan PKR kelas ganda dan mapel ganda. Yang selanjutnya adalah buku belajar, bahan belajar. Adapun bahan belajar yaitu yang lebih rinci dijabarkan untuk menggapai kompetensi. Selanjutnya yaitu rancangan kegiatan belajar. Yang pertama adalah berfungsi sebagai kerangka pikir dalam menata interaksi antara guru, murid, sumber belajar dalam kerangka pencapaian tujuan belajar. Yang kedua adalah mencakup kegiatan orientasi, pengembangan, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan bebas. Selanjutnya adalah model belajar pembelajaran. Dalam proses belajar, arahan tersendiri atau PBAS, yaitu proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Dan selanjutnya adalah sumber daya pembelajaran. Yang pertama adalah sumber sangat penting dalam PKR. Yang selanjutnya media belajar yang digunakan harus sesuai dengan lingkungan dan tempat yang tepat. Itu dari presentasi saya, yaitu kegiatan belajar 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Margono. Seterusnya dilanjutkan oleh Ibu Bertin untuk kegiatan 3. Dipersilakan Ibu Bertin. Baiklah, terima kasih dari Cigu Nurimah. Baiklah, di sini saya akan sambung tentang kegiatan belajar 3, yaitu evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Oke, mengapa kita harus ada evaluasi program pembelajaran kelas rangkap itu? Karena evaluasi itu diperlukan untuk menilai atau tolak ukur kemampuan berhasil atau tidaknya metode yang kita gunakan. Oke, cara-cara penilaian terhadap pelaksanaan PKR itu yang perlu kita nilai dalam pelaksanaan PKR adalah yang pertama, mengecek keterlaksanaan jadwal, kedua,
mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas-kelas yang di ketiga, mencatat materi pembelajaran yang tersedia, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid hari Minggu yang berikutnya, dan yang keenam, mencatat pertanyaan murid yang belum sempat terjawab, ketujuh, mencatat murid-murid yang belum banyak terlibat secara aktif dalam belajar, ke-8, menulis hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam PKR, ke-9, mencatat hal-hal yang memuaskan atau mengecewakan kita sebagai guru dalam PKR, dan yang ke-10, mengapa harus mencatat hal yang perlu dibicarakan dengan guru lain. Itu adalah hal-hal yang perlu kita nilai dalam pelaksanaan kelas PKR, dan kita akan lanjut ke dalam bagaimana manfaat hasil penilaian proses belajar murid dalam perbaikan PKR. Cikgu Nur. Next, Cikgu. Oke, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menyerap materi pembelajaran dan untuk laporan kepada wali kelas, dan mungkin ini saja yang dapat kami paparkan dari kumpulan kami, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator yaitu Cikgu Nurimah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Dan sekarang ini kelompok kami sudah membentangkan tentang karakter, pelaksanaan, dan perumusan dalam pembelajaran PKR. Oleh itu saya buka 3 soalan dari teman-teman yang lain. Saya Bu, izin bertanya. Saya Bu. Ibu Halisa, Bu Yuli. Saya Bu Yuli. Tina. Izin Bu. Bu Nur Asia. Oke, ada 3 orang, Ibu Halisa, Ibu Yuli, dan Ibu Sufiana. Bu Nur Asia, Bu. Oh, Ibu Nur Asia. Oke, Ibu Nur Asia. Oke, saya buka untuk 3 dulu. Pertama, Ibu Halisa. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya di KB1, masalah prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang ingin saya, ini Bu ya, langkah-langkah apa yang harus ataupun perlu kita lakukan sebagai guru dalam mengaplikasikan kurikulum yang harus difungsikan sebagai wahana pendidikan untuk mengakomodasikan dinamika perkembangan pemikiran dan praktek dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oke. Sudah, Bu? Sila ulang sekali lagi, Bu. Ini, Bu. Supaya kawan-kawan yang lain juga dengar. Ya, masalah prinsip pelaksanaan kurikulum ini, langkah-langkah apa yang harus atau perlu kita lakukan sebagai guru dalam mengaplikasikan kurikulum yang harus difungsikan sebagai wahana pendidikan untuk mengakomodasikan dinamika perkembangan pemikiran dan praktek dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Rosita. Seterusnya Ibu Yuliana. Oke, terima kasih Ibu. Kok Ibu Rosita sih? Kenapa Ibu Halisa? Terima kasih Ibu Rosita, saya bilang Ibu Halisa lah. Oh, Ibu Halisa, terima kasih. Oke, Ibu Yuli. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam setiap mata pelajaran memiliki ciri khas sendiri seperti yang tercantum dalam kurikulum. Namun semua mapel itu harus pada dasarnya mengacu pada beberapa hal. Salah satunya adalah tertuju pada pencapaian tujuan yang bersifat penguasaan kompetensi secara utuh. Ya, jadi yang saya tidak bertanya, tapi saya meminta kepada saudara penyaji memberikan salah satu contoh saja mengenai penguasaan kompetensi secara utuh yang seperti apa. Penguasaan secara utuh. Iya, contohnya saja, Cikgu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Oke, selanjutnya Ibu Nur Asia. Soalannya, Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya.
di sini masih berkaitan dengan KB1, di mana Ibu Rosita tadi sudah menyampaikan beberapa kurikulum yang sudah dijalankan di Indonesia. Sampai sekarang kita menerapkan kurikulum K13. Nah, untuk kurikulum K13 ini pertanyaan saya adalah, apakah menurut Anda K13 ini sudah tepat diterapkan di CLC yang ada di sini? Kemudian apabila sudah tepat, bagaimana guru dan sebagai guru menurut Anda apakah ada kendala-kendala yang ditemui saat kita menerapkan K13 ini? Sesuai dengan lapangan lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Baiklah, kita ada 3 soalan tadi, yaitu dari Ibu Halisa, Ibu Yuliana, dan Ibu Nurasia. Jadi saya serahkan kepada teman-teman penyaji tadi, siapa-siapa saja yang boleh menjawab 3 soalan tadi. Silakan Ibu Ros, Pak Margono, dan Ibu Bel. Ya, tadi Ibu Halisa bertanya apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai guru untuk meningkatkan fungsi pembelajaran sesuai dengan kondisi lah. Seperti itulah kan Ibu, yang seperti iptek, kepribadian, istri jasmani, olahraga, dan kesehatan berkaitan dengan KB1. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Silakan. Atau ada tambahan dari teman-teman sebelum dijawab oleh kawan-kawan yang lain? Pak Margono, Ibu Bertin, Ibu Rosita. Halo. Halo, atau saya sudah hilang line nih, tidak dengar suara. Dengar Bu, dengar sekali. Dengar. Oke. Yang bising pun di dekat Bu, kami dengar anak-anak main. Si Nono Ika tuh. Mungkin ada kawan-kawan nih, kawan-kawan penyaji masih bersedia. Walaupun saya moderator, tapi saya coba menjawab beberapa untuk tidak membuang waktu. Saya coba menjawab pertanyaan Ibu Nurasia dulu. K13 apakah sudah tepat kita lakukan di CLC? Menurut saya sebagai guru yang mengajar di CLC, K13 itu sebenarnya sudah tepat kita lakukan di CLC karena ini pendapat saya sebagai seorang guru yang sudah mempraktikkan K13. Ya, K13 itu sebenarnya merangkumi banyak pembelajaran materi-materi yang tidak sudah berubah zaman. Karena dulu KTSP dia diolah pada zaman sebelum ada teknologi yang maju ataupun sebelum ada pembaharuan-pembaharuan yang baru saat ini. Jadi menurut saya, walaupun kita bukan di Indonesia, tetapi kita di Malaysia atau di luar negeri, kita pembelajaran K13 itu sangat tepat kita lakukan di sini karena di pembelajaran K13 ini saya pikir lebih bersifat global. Tetapi masih menekankan prinsip-prinsip Pancasila di dalamnya. Jadi maksud saya di sini sangat baik sangat baik diterapkan dan juga sangat sesuai untuk di zaman sekarang ini. Walau bagaimanapun
contoh saya sebagai seorang guru yang menerapkan K13 ini, saya tidak juga tidak lupakan KTSP, masih merujuk apa-apa yang ada di KTSP. Jadi itu salah satu cara kita untuk menyesuaikan pembelajaran ini di dalam mencapai pembelajaran K13. Jadi apa kendala kita? Kendala kita untuk mencapai K13 ini sebenarnya kendalanya itu menurut saya kendalanya ialah kita sendiri. Kendalanya yaitu guru sendiri. Kalau guru itu tidak mau berusaha untuk explore ataupun maksudnya tidak mau berusaha untuk mengembangkan K13 ini, karena saya pegang buku K13, ada data-data ataupun ada isi-isi materi yang dia sampaikan sedikit sahaja. Tapi yang penting itu ialah kita kena, maksudnya kita kena survei lagi banyak di mana-mana, contoh di YouTube, di Google, di buku-buku yang lain, KTSP. Jadi itu sebenarnya kendalanya itu datang dari guru sendiri. Contoh ada beberapa tema-tema yang sudah disediakan di dalam K13 itu, ada tema-tema yang dia katakan ada satu tema dia mengajar kita, contoh dia mengajar tentang plastik, solusi plastik dan solusinya. Dia hanya memberi gambar plastik, dia hanya memberi gambar 3R itu, tapi dia tidak di sana dia tidak mengajar kita bagaimana untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran ini, apa yang harus kita rujuk, apa yang kita guna. Jadi maksudnya di sana ialah pembelajaran ini sebenarnya sangat bagus dan sangat tepat kita gunakan di sini. Cuma kendalanya sekarang adalah guru. Apakah guru itu mau berusaha untuk mengembangkan K13 ini dengan menambah ilmu-ilmu. K13 ini merujuk, mencabar guru untuk lebih mengembangkan media, lebih mengembangkan pengetahuan, keterampilan supaya diberikan kepada siswa. Jadi itu salah satu kendala dia ialah menurut saya bukan persekitaran, bukan facility di dalam CLC itu, tapi dari guru itu saja. Karena K13 ini menurut saya ada banyak bahan-bahan yang kita boleh gunakan. Dia tidak begitu mengongkong kita, tapi kendalanya ialah guru saja, dari kita saja bagaimana mengembangkannya. Jadi begitulah Ibu Nur Asia penjelasan saya tentang soalan yang ketiga tadi. Jadi bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Boleh saya tambahkan Bu yang pertanyaan dari Ibu Asia tadi. Iya, silakan Ibu Alisa. Oh, Bu siapa namanya? Bu Nurmah, kembali ke penyaji, kok penyajinya diam aja, nggak mau menjawab. Iya, kembali. Oke, nanti Ibu Halisa nanti ditambah kemudian ya. Kita bahas kepada tadi kan macam sudah dijawab ya dari pertanyaannya Bu siapa? Rahasia. Masih aja ya. Baru Bu Nur Asia ya? Iya, baru Ibu Nur Asia, Pak. Coba yang lain penyajinya, masa moderator yang menjawab? Silakan Pak Margono. Oke, saya tambahkan sedikit Bu, yang saya jawab Bu yang dari Bu Halisa ya. Oke, tentang langkah-langkah tadi ya, langkah-langkah. Oke, lanjut saja, yaitu yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan kurikulum memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi siswa dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi siswa yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral. Itu saya mungkin ada dari ya lidahnya terbelit Pak, maaf. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menambahkan. Makasih. Persilakan Ibu Bertin atau Pak Margono.
Mungkin saya akan coba dari soalan Ibu Yulika yang kompetensi yang secara utuhnya yang bisa kita Bagi contoh. kuasai. Contohnya. Boleh, Oke, contohnya boleh seperti selesaikan dulu usul. Halo, boleh selesaikan dulu Kak satu per satu. Ibu Halisa belum selesai pertanyaannya. Dijawab baru Ibu Rosita yang jawab. Boleh Kak kasih kembalikan ke Ibu Halisa dulu, baru sambung lagi pertanyaan Ibu Yuli. Selesaikan dulu satu pertanyaan. Ya, Ibu Halisa, macam mana soalannya tadi? Boleh sudah terjawab dari Ibu Rosita? Atau ada yang mau menambah begitu, baru beralih ke pertanyaan Ibu Yuli. Iya, masukan untuk moderator kalau boleh. Macam tadi pertanyaan dari Ibu Nur Asia itu kan belum dikembalikan ke Ibu Nur Asia apakah jawabannya diterima atau tidak. Langsung melangkah ke pertanyaannya Halisa. Jadi kalau boleh. Ya betul, selesaikan ya betul. Satu-satu, karena betul dari tanggapan yang dari penyaji tadi sebenarnya masih ada respon untuk jawabannya, tapi dilangkai lagi. Itu yang membuatkan dipendam dalam-dalam sudah. Oke, mohon izin Ya. Pak Anto. Silahkan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada penyanggahan. Terima kasih. Izin Ibu Rosita. Ibu Rosita bukan moderator, jadi ya, pelimpahan adanya tambahan atau tidak itu melalui operator, Bu. Begini gimana ya maksudnya? Ya begini. Gini loh ya, Ibu Nurnimah dan tim bisa dibedakan dong mana yang moderator, mana yang penyaji. Jadi kalau apa-apa lewat ada yang mau tanya, audien mau tanya itu melalui semuanya dari moderator. Kemudian penyaji itu nggak usah ikut-ikutan. Kalau mau bertanya silakan, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Makanya ini dipahami apa yang disebut moderator, apa yang disebut penyaji, apa yang disebut notulis gitu kan. Jadi seperti tadi Ibu Norima membuka suatu presentasi itu adalah moderator. Kemudian penyaji ya menyampaikan materi yang diberikan. Kemudian si penulis atau notulis itu tugasnya mencatat apa-apa yang memang ditanyakan oleh si penyaji tadi gitu. Sehingga nanti ketika proses bertanya, proses penjawaban, tanya jawab itu tetap yang handle adalah moderator. Kemudian yang jawab ya penyaji yang menyampaikan itu. Pastinya penyaji sudah dapat ilmunya, maksudnya sudah paham dengan apa materi yang disampaikan. Jadi jangan harus Bapak Ibu harus tahu gitu. Masa sudah semester 8 loh kayak gini masih bingung gitu. Ya Pak, minta maaf. Ya, jadi kita lanjut. Ini gara-gara minggu lalu saya puji, akhirnya sekarang gini lagi kan? Iya. Oke. Ya, minta maaf untuk semua. Agak bingung sedikit, sebab tadi senyap beberapa menit. Jadi, untuk mengisi waktu, saya cakap sejalan. Oke, kita kembali kepada yang soalan pertama dulu lah, nanti baru diubah. Oke, soalan pertama tadi sudah dijawab oleh Ibu Rosita, yaitu soalan Ibu Halisa. Jadi bagaimana Ibu Halisa, kalau ada sanggahan sila sanggah, atau ada pendapat yang lain sila beri pendapat. Begini Bu, karena Ibu tadi kan menjawab yang Ibu Aisyah kan, jadi itu dulu Bu dikasih tuntas. Kalau menurut saya sih Bu. Oke, kita kembali dulu ke soalan yang Ibu Nur Asia tadi lah, kalau begitu, karena saya terpaksa memulakan menjawab soalan tadi karena teman-teman senyap, teman-teman sekelompok saya senyap. Jadi untuk tidak membuang waktu, saya menjawab soalan yang ketiga dari Ibu Nur Asia. Oke, kita terus kerja ke soalan Ibu Nur Asia. Apakah sudah dijawab tadi kan? Jadi saya minta pendapat yang lain kalau ada untuk soalan Ibu Nur Asia. Dan bagaimana Ibu Nur Asia? Sebelum itu saya tanya Ibu Nur Asia dulu, apakah pendapat tadi itu dapat diterima ataupun dapat ada sanggahan dari Ibu Nur Asia?
Ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk jawabannya saya kira sudah bisa saya terima, namun pada hakikatnya saat kita di ladang, terutama anak-anak ladang untuk K13 sendiri, terutama yang kelas dasar, kelas 1, itu agak kesusahan. Saya sebagai guru kelas dasar di kelas 1 yang notabene anak-anaknya belum pernah tadika, belum tahu huruf, belum bisa membaca, menghitung juga belum mampu gitu kan. Untuk menerapkan K13 sendiri itu sebenarnya agak susah. Dan satu lagi, orang tua. Untuk orang tua, untuk yang kelas tinggi nih, orang tua, kadang-kadang mereka menanya, kan kita pakai K13, tapi kadang-kadang mereka nanya, Bu, ini kok nggak pernah ada pelajaran bahasa Indonesia, kok nggak pernah ada pelajaran, apa ini namanya, IPS, kayak gitu. Masih yang dipertanyakan itu malah pembelajaran yang dahulu-dahulu, seperti itu. Ya, kami berusaha untuk menyampaikannya, kita sudah pakai K13 Pak, seperti ini. Tapi kadang-kadang mereka itu masih kekeh gitu loh, anaknya itu harus belajar ini, terutama yang kelas besar seperti itu. Ya, bagaimana Ibu Bertin mungkin boleh menjawab atau ibu-ibu yang lain, Ibu Rosita? Oke, mohon izin Bu, saya tambahkan ya. Oke. Nah, saya rasa kita perlu dari masing-masing sisi LC itu ya berusaha untuk mensosialisasikan kepada orang tua siswa tentang K13 ini. Karena kurikulum 13 ini lebih ditekankan pada penilaian autentik. K13 ini kan kita seperti tahu seperti apa? Nah, penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai masukan, proses, dan hasil belajar. Seperti kita ketahui bahwa penilaian di K13 itu menekankan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terdapat dalam kompetensi inti itu ya, yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4 ya. KI1 sosial, sikap sosial, KI2 KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 itu keterampilan ya. Nah, K13 ini menekankan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, secara proporsional sesuai dengan karakteristik siswa yang pada sistem penilaiannya berdasarkan tes dan portofolio yang saling melengkapi. Nah, kendala tadi ya. Kendala dalam melakukan penilaian autentik karena dalam kurikulum 13 ini dapat disimpulkan bahwa penilaian sikap itu adalah yang pertama dan utama, baru disusul dengan penilaian keterampilan dan pengetahuan. Nah, dalam hal ini guru agak sedikit berat dalam ketelitian dalam mengenal siswa satu persatu. Tidak bisa secara klasikal. Nah, banyak hal yang membuat kita mengalami hambatan, yaitu aspek penilaian sikap itu memiliki beberapa unsur, misalnya kedisiplinan, kerjasama, dan sikap menghargai pendapat orang lain, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga dalam hal keterampilan juga, guru harus melakukan penilaian observasi dan portofolio, kegiatan dan aspek pengetahuan penilaiannya dilakukan dengan mengerti, memahami, dan mampu mempresentasikan. Nah, ada nilai presentase dan penilaian tugas-tugas. Nah, juga itu di CLC juga itu harus bisa mengeluarkan atau dana untuk melakukan pelatihan kepada guru-gurunya tentang K13 ini. Ini saja mungkin ada ya, saya silakan kepada moderator. Terima kasih. Pak Margono atau Ibu? Ya, Bu. Oke, silakan Ibu. Oke, bagi tambahan sedikit, bisa Bu moderator? Iya, teruskan Ibu Bertin. Oke, apa yang seperti Ibu, siapa lagi namanya tadi itu? Ibu Nur Asia. Bu Sinta.
Ya, Nur Asia katakan tadi memang kelas 1 itu memang sangat susah lah untuk kita terapkan di dalam K13 ini, tapi ya ya betul juga apa yang Ibu Rosita katakan tadi, itu kita harus jelaskan dulu kepada orang tua tentang pembelajaran ini, karena di mana K13 itu kan ada 4 hal yang harus kita ketahui di dalam penilaiannya, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan K13 juga ini kan bukan hanya satu mata pelajaran, tidak seperti KTSP kan hanya satu mata pelajaran, dan di situ kita hanya fokuskan untuk satu, contohnya bahasa Indonesia. Mungkin di situ hanya membaca saja, tapi kalau K13 ini kan dirangkum, contohnya kelas 1, K13 yaitu pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN. Jadi di situ memang anak-anak memang sangat susah lah untuk kelas 1 untuk mengangkat pelajaran ini. Tapi ini tergantung dari guru dia juga lah bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran yang harus diajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Dan secara pribadi, kalau saya memang sangat susah lah untuk K13 ini, tapi setidak-tidaknya kita boleh berusaha lah bagaimana supaya kita bisa mengangkat pembelajaran K13 ini kepada anak-anak kelas 1. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mau tambahkan Bu Nurnima. Saya mau tambahan Bu Nurnima. Ya, Ibu Alisa, silakan. Terima kasih Bu. Kalau boleh saya bagi masukan ya Bu, kalau macam moderator itu sebaiknya lah, kalau bagi saya kan dibagi kesempatan dulu teman-teman memberi tanggapan atau gimana ya pendapatnya, kemudian baru dikembalikan ke penanya gitu Bu. Kalau menurut saya sih Bu, itu. Kemudian yang ini saya mau tambahkan Bu, ini masalah tadi itu kan pertanyaannya Ibu Asia bahwa apakah kurikulum 2013 itu sudah sesuai dengan diterapkan di CLC. Nah, tadi kan Ibu Nurnima bilang sudah sesuai. Menurut saya Bu, mungkin kalau menurut saya ini belum sesuai Bu ya. Kenapa? Karena pelajaran tematik itu terpadu, artinya bercampur IPA, bahasa Indonesia ya bercampur sehingga anak-anak itu jadi bingung. Kemudian materi yang ada di dalam buku itu sangat kurang dan penjelasannya itu Ibu monoton atau itu saja. Jadi kemampuan siswa untuk menyerap atau menerima pelajaran yang diberikan itu masih kurang efektif ya atau kurang diterima. Kemudian bagaimanapun guru berperan memberikan pelajaran jika kurikulum itu belum sesuai, nah akan jadi memang susah lah siswa terima Bu. Menurut saya lah. Terima kasih Bu. Maksudnya Ibu Alisa yang belum sesuai itu bagaimana Ibu? Coba bagi contoh. Contoh macam pelajaran itu kan belum penjelasannya itu sedikit sekali di dalam buku itu Bu. Jadi anak-anak belum paham pindah lagi ke materi lain. Belum lagi dipaham pindah lagi gitu Bu. Oke. Ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Ya, silakan Pak Anto. Ya Bu. Ya, silakan Pak Anto. Saya. Ibu Maria, Pak Anto dulu ya Ibu. Kemudian Ibu Maria. Siap. Oke, terima kasih. Dalam konteks pendidikan secara umum di Indonesia sebenarnya K13 memang sudah seharusnya dilakukan atau sudah sangat tepat untuk pembangunan karakter pelajar-pelajar kita di masa yang akan datang. Cuman kembali lagi ke situasi kita di CLC, memang K13 itu memang sudah sangat tepat untuk dilakukan di CLC. Hanya saja dalam proses pelaksanaannya, sebenarnya CLC yang kita ada ini sangat banyak keterbatasan. Contoh yang tadi Nur Asia di ladang persoalan misalnya komunikasi dengan orang tua, banyak orang tua murid yang tidak memahami tentang apa sebenarnya kurikulum yang dipergunakan sekarang. Kemudian yang kedua, saya agak tidak sependapat dengan pendapat yang dari moderator yang mengatakan bahwa fasilitas di CLC kita sudah lengkap. Di sini saya mau bilang kalau sebenarnya fasilitas yang kita miliki di CLC itu sangat kurang. Misalnya sumber belajar yang kita miliki itu ketersediaan buku-buku referensi itu sangat-sangat kurang. Jadi itulah sebenarnya yang salah satu yang menjadi tantangan buat kita dalam pembelajaran K13. Kemudian yang selanjutnya kompetensi yang kita miliki itu sendiri. Terus terang jujur saja selalu saya katakan dari dulu-dulu bahwa kompetensi yang kita miliki sebenarnya
tidak memadai untuk pelaksanaan K13. Hanya saja K13 ini memang sudah dianjurkan atau diharuskan untuk digunakan, dan mau tidak mau kita harus ikut, dan tugas kita untuk kedepannya terus meningkatkan kompetensi agar pelaksanaan K13 ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya memang untuk pelaksanaannya sangat tepat K13, tapi dalam prosesnya kita yang di CLC ini memang masih sangat kesulitan lah dalam pelaksanaannya. Terima kasih Ibu Norimah. Oke, terima kasih Pak Anto. Ibu Maria, silakan Ibu Maria. Ya, terima kasih Bu. Apa yang saya mau sampaikan tuh hampir sama dengan pendapatnya Pak Anto. Merujuk kepada soalannya yang diajukan oleh Ibu Nur Asia, ada kendala daripada sisi orang tua. Memang betul, kadang-kadang orang tua yang bertanya kepada kita sebagai guru ini adalah orang tua yang sudah pernah belajar di Indonesia dan mempelajari kurikulum yang berbasis mata pelajaran tunggal seperti bahasa Indonesia, PKN dan sebagainya. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Rosita juga adalah tepat mengenai sosialisasi terhadap orang tua. Namun sosialisasi mengenai kurikulum itu yang ditandai dengan beberapa kompetensi yang telah dijabarkan oleh Ibu Bertin dan Ibu Rosita itu hanya guru yang paham. Untuk orang tua mereka tidak akan paham tentang itu semua. Pencakupan di dalam konteks itu orang tua kebanyakan tidak paham, dan meskipun orang paham, orang akan memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap guru tersebut. Nah, di sini saya ingin sampaikan, memang K13 ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Namun tidak semua Indonesia, namun penerapannya itu tidak semerata. Maksudnya ada daerah-daerah di Indonesia sudah diterapkan untuk beberapa tahun, sudah berjalan beberapa tahun, namun ada di beberapa daerah juga baru diterapkan. Artinya penjabaran K13 itu pemerataannya itu kita sama seperti yang di bagian pedalaman di bagian Indonesia. Nah, satu halnya juga kita adalah sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi penerapan itu seperti yang kita tahu juga, jangankan fasilitas yang ada di sekolah, guru-gurunya juga diangkat daripada orang-orang biasa yang menjadi guru pamong. Dan sekarang kita sama-sama sedang belajar tentang pendidikan keguruan ini. Walau bagaimanapun penekanan terhadap kekreatifan guru tersebut, kita pun masih belum mencapai standar itu, sebab kita sama-sama dengan murid itu seiring dengan waktu belajar bersama-sama. Maka untuk penerapannya itu mungkin tidak semaksimal ataupun tidak mencapai target yang maksudnya belum mencapai sasaran lagi. Namun apa yang kita boleh katakan sini, kemungkinan akan datang penerapan K13 ini entah berapa lama sebelum kurikulum baru akan digantikan, kita boleh berusaha untuk memenuhi setiap keperluan yang ada di kurikulum, dan kita sebagai guru juga boleh menjanjikan kepada diri sendiri bahwa kita belajar untuk memahami dan belajar bagaimana untuk menerapkan K13 kepada anak-anak agar anak-anak tersebut bisa menerima materi yang kita sampaikan dengan baik. Itu saja pendapat dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Maria, maksud Ibu, apakah kita mau, maksudnya saya ingin bertanya kepada Ibu kembali, sesuai dengan pendapat Ibu tadi, apakah kita mau menerapkan ini menggunakan pendekatan yang berat-berat ataupun yang sederhana sahaja kepada siswa? Maksudnya kalau benda itu kan macam dalam pembelajaran itu kan kita pun baru dalam perubahan menerima K13, kita pun sebelum mengajarkan kepada anak-anak tersebut kan kita mesti telaah dulu apa materi yang kita sampaikan, lepas itu kita membuat perencanaan, lepas kita buat perencanaan kan bagaimana kita cara mengaplikasikan kepada anak-anak itu. Tidak mungkin kita telaah itu kita ambil yang beratnya terus kita terapkan kepada anak. Kita mesti cari satu jalan penyelesaian bagaimana penerapan ini agar anak-anak bisa paham di dalam pencakupan K13 itu materi yang bercampur-campur, bagaimana kita kreasikan penyampaian kita kepada anak-anak tersebut, Bu. Mungkin pada awalnya kita mungkin boleh gunakan cara yang sederhana ataupun yang memudahkan agar murid-murid tersebut memahami dan menerima kita punya penyampaian materi kita tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, halo, Ya, moderator. Ya, dipersilakan kepada
Pak Margono untuk menanggapi dulu. Minta maaf. Ya, saya setuju sekali dengan tanggapan teman-teman. Pada dasarnya termasuk pertanyaan dari Ibu Nur Asia tadi ya, apakah sudah tepat diterapkannya kurikulum K13? Kalau menurut saya kurikulum K13 itu memang sudah tepat sekali, walaupun diterapkan untuk sistem pembelajaran kita. Walaupun ada perkara yang memang tidak mudah untuk menerapkan suatu hal yang baru, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Seperti halnya kurikulum 13 ini. Namun meskipun terjadi beberapa kendala, secara garis besar kurikulum 2013 ini dapat kita rasakan manfaatnya, yaitu antara lain adalah cara berpikir siswa lebih berkembang. Dan di sanalah peran guru untuk mendampingi seraya mengarahkan mereka. Jadi tak kalah pentingnya dalam kurikulum 2013. Jadi pendidikan dan penanaman cinta terhadap budaya bangsa juga bernilai lebih kuat berkaitan dengan pengetahuan lingkungan, ketuhanan. Jadi siswa itu dapat mengenal juga lingkungan dan ketuhanan. Jadi menurut saya itu sudah tepat untuk sudah bagus untuk K13, walaupun banyak sekali kendala-kendala yang termasuk juga mungkin dalam pelaksanaannya yang banyak kekurangan di daerah CLC itu ya. Jadi tapi pada dasarnya kurikulum apapun yang kita terapkan itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi pada dasarnya kitalah yang akan menyesuaikan segala pembelajaran itu di tempat kita masing-masing. Mungkin itu dari tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Margono. Untuk Ibu Justin, saya bagi ruang 2 menit begitu. Untuk selepas Ibu Justin, kita akan masuk ke soalan yang seterusnya. Dipersilakan Ibu Justin. Ya, terima kasih. Saya hanya mau menambah mengenai penggunaan kurikulum. Masih ada di slide sana tentang prinsip pelaksanaan kurikulum. Saya rasa kita masih melihat. Dan dia jatuh di poin yang ke-5. Mengenai poin ke-6, prinsip ke-6 yaitu disesuaikan dengan kondisi alam ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya tambah lagi yaitu di selepas prinsip ada namanya pedoman penggunaan kurikulum. Jadi di dalam pedoman penggunaan kurikulum ada 6 pedoman dan dia jatuh pada poin yang ketiga mengenai pertanyaan tadi yaitu pembelajaran pada kelas 1 sampai 3 dilaksanakan melalui pendekatan. Ada kata pendekatan di sana, pendekatan tematik. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Jadi walaupun bagaimana penggunaan kurikulum 13, tetap ada namanya kita menggunakan pendekatan mata pelajaran untuk kelas yang tinggi. Ya itu saja saya tambahkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu Nur Asia? Dari pendapat dan kawan-kawan, bagaimana? Ya, saya bisa terima untuk jawaban-jawaban teman-teman dan ya suara Ibu macam robot sudah. Oke, terima kasih Bu Nur Asia. Ya, tidak berapa dengar suaranya, mungkin masalah lain. Ya, seterusnya kita masuk di dalam soalan yang Ibu Halisa. Tadi Ibu Rosita sudah menjawab, dan mungkin ada lagi pendapat dari Ibu Rosita atau Pak Margono atau Ibu Bertin. Dipersilakan tentang soalan Ibu Halisa tadi. Oke, mungkin saya di sini akan menambahkan sedikit saja dan
nanti mohon sanggahan atau tambahan dari teman-teman lah. Jadi prinsip-prinsip yang kita perlukan itu, yang pertama itu mungkin kita harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dalam lingkungannya. Yang kedua itu beragam dan terpadu. Yang ketiga itu kita bertanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yaitu di mana di sini kurikulum itu harus difungsikan sebagai wahana pendidikan yang untuk mengkomodikasikan dinamik perkembangannya. Dan yang seterusnya itu tentang relevan dan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit, dan terima kasih. Pak Margono, ada sesuatu yang ingin mau jawab soalan Ibu Alisa tadi? Ibu Rosita? Sudah, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi dari teman-teman penyaji, dipersilakan teman-teman yang lain untuk memberi pendapat ataupun sanggahan ataupun cadangan dan sebagainya. Bagaimana Ibu Halisa? Apakah sudah terjawab soalan itu? Ibu Halisa? Saya Bu itu harus kita lakukan sebagai guru. Tidak jelas Bu, tidak jelas suara kamu. Sila ulang lagi. Itu apa sih ini? Ibu Alisa? Bisa, nggak tahu diri. Kita sebagai Lagi, cari lain lagi. Cari tempat lainnya. Oke, silakan Ibu. Bu Alisa? Sudah dapat tempat yang bisa dengar suara? Baiklah, mungkin dari teman-teman yang lain. Halo. Oke, Bu Alisa. Ya. Saya Bu, langkah-langkah yang kita sebagai guru ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Bu? Itu. Tadi itu macam penjelasannya saja Bu. Langkah-langkah yang ingin kita lakukan untuk menyebarkan ataupun dalam mengembangkan kurikulum, maksudnya Ibu begitu? Dalam mengaplikasikan Bu, langkah-langkah kita mengaplikasikan fungsi kurikulum dalam dinamika perkembangan pemikiran dan itu. Mengaplikasikan di dalam pengembangan kurikulum. Oke. Bagaimana Ibu Rosita dan Pak Margono? Atau Ibu Bertin? Ya, bagaimana teman-teman yang lain, bagaimana cara mengaplikasikan pengembangan kurikulum itu? Juga, saya coba, tapi saya pun tidak pastilah. Ya, cuma saya berpendapat.
Ya, berpendapat sejak. Jadi yang tadi itu Rosita, Ibu apa? Halisa mau Halisa. yang bagaimana apa itu langkah-langkah untuk mengaplikasikan co-curriculum dalam itu kan di Iya. dalam ini ya. Jadi maksudnya semua anulah itu semua subjek begitu. Jadi yang pertama sekali itu mungkin kita sebagai guru kita kena tengoklah menganalisis dulu apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam pembelajaran itu. Kita lihat dulu macam mana apakah co-curriculum itu bersesuaian dengan apa yang pembelajaran yang kita mau buat itu kan bersesuaian dengan kehendak co-curriculum itu ataupun tidak. Kemudian kita lihat balik co-curriculum itu sendiri yang mana apakah co-curriculum itu ya banyak kan dalam co-curriculum macam contohnya K13 ini banyak tuntutan yang kita dituntut sebagai guru ataupun sebagai siswa juga. Jadi jadi di sini maksud saya kan kita ada RPP juga kan, RPP di situ. Nah, jadi co-curriculum itu perlu di draft dulu kah begitu langkah-langkahnya. Kemudian masuk kepada perencanaan itu ya di mana kita kembangkan ataupun kita mengaplikasikan co-curriculum itu dalam satu subjek. Kalau macam tematik ya kita tengok subjek yang ada di dalam tematik itu kan dia bercampur-campur sudah itu di dalam. Jadi bagaimana mengaplikasikan ya melihat kepada kita lihat balik kepada dia punya di dalam kurikulum itu ada dia punya apa semua indikator dia, apalagi KD dia semua. Jadi perlu dibuat kesesuaiannya. Jadi bagaimana cara pelaksanaannya itu lepas itu kita coba laksanakan itu di dalam kelas kita. Di dalam kelas kita itu sama ada tuntutan dari co-curriculum itu dapat kita aplikasikan kah tidak di dalam di dalam ruangan kelas kita itu apa yang kita mau ajar dalam pembelajaran kita. Nah, setelah diimplementasi baru kita cari macam dia punya perbaikan yang ke depannya lagi. Jadi kalau mau cari kalau ditanya tentang langkah-langkah untuk mengaplikasikan ya yang paling penting itu apa kebutuhan yang ada yang diperlukan kepada siswa itu sendiri, kita merujuk kepada siswa. Nah, jadi kurikulum itu yang sekarang ini kalau kayak 13 dia terus menjurus kepada siswa itu sendiri kan. Jadi di sana guru-guru juga dituntut bagaimana untuk melaksanakannya dengan mengembangkan pembelajaran itu melalui RTP. Jadi bila ada penyusunan-penyusunan yang sudah ada, jadi itu akan memudahkan kita sebagai guru-guru untuk mengaplikasikan co-curriculum yang sudah sedia ada di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Itu pendapat saya lah. Tapi mungkin kalau Ibu Halisa, kalau saya salah, boleh disanggah juga. Terima kasih. Ya, Mohon izin menambahkan, Bu. Oke, Bu Rosita. Oke, terima kasih. Betul juga yang dipaparkan oleh Bu Felicia tadi, bahwa kita harus memperhatikan kerangka acuan pengembangan RPP. Yaitu RPP dijabarkan dalam silabus untuk mengarahkan siswa mencapai kompetensi dasar. Oke, guru juga harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Nah, RPP itu disusun untuk setiap KD yang dapat dijalankan untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, terus guru merancang penanggalan RPP yang disesuaikan dengan jadwal dan penjadwalan satuan pendidikan. Nah, setelah memahami hal tersebut, selanjutnya sebelum kita membuat RPP, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam pengembangan RPP itu. Demikian, Bu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Alisa? Dapatkah dapat masukan daripada penyediaan langkah-langkah? Oke, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Alisa. Oke, seterusnya Ibu Yuli, soalan ketiga itu Ibu Yuli mau contoh bagaimana pengawasan secara utuh itu
untuk penguasaan komponen secara utuh itu bagaimana? Itu Ibu Yuli minta. Betul kah Ibu Yuli? Ya, jadi Bu. Jadi saya serahkan kepada teman-teman penyaji, dipersilakan. Moderator boleh tolong minta Bu Yuli untuk mengulangi soalannya. Terima kasih. Bu Yuli, sila ulangi soalan. Oke, langsung soalan kan Ibu? Ya, langsung dengan apa yang Ibu Yuli ingin pertanyakan kepada penyaji. Oh ya, jadi tadi kan yang pada KB1 dalam kurikulum kan pada setiap mata pelajaran itu memiliki ciri khas tersendiri. Tetapi pada setiap mata pelajaran itu pada dasarnya dia harus mengacu pada beberapa hal. Salah satunya adalah tertuju pada pencapaian tujuan yang bersifat penguasaan kompetensi secara utuh. Jadi yang saya minta adalah coba saudara penyaji memberikan salah satu contoh penguasaan kompetensi secara utuh yang seperti apa. Persilakan Bu. Ibu Rosita, ya, Ibu Rosita atau Pak Margono atau Ibu Bertin. Ibu Yuli mau minta contoh. Melalui moderator mau izin bertanya sama Pak Nova, boleh Pak? Ya, dipersilakan. Pak Nova boleh? Pak? Ya, Pak. Bolehkah ada masukan sedikit? Bolehkah untuk situasi kita pada saat ini, bolehkah kita modifikasi aturan diskusi kita, misalnya tidak apalah kalau moderator mau menjawab, karena ya saya yakin pasti Bu Nurima penasaran nih mau jawab pertanyaan. Iya, saya paham. Makanya gunanya presentasi itu yaitu nanti siapa yang memang menguasai materi itu dijadikan penyaji. Kalau memang kurang menguasai penyaji ya di moderator aja gitu loh. Makanya dari awal itu didiskusikan kayak gini. Mungkin di apa namanya? Di awal tadi sebelum Ibu presentasi itu seharusnya siapa yang paling menguasai materi dan lain-lain itu jadikan penyaji gitu loh. Jadi ya saya tahu paham Bu Nurima itu sebenarnya gatal ya pengen jawab, tapi kan di sini keadaan memang ya harus kita sesuaikan dengan apa namanya, kalau moderator ya moderator gitu. Biar nggak selalu kalian ini nggak selalu apa ya? Peraturan. Intinya keluar dari peraturan gitu loh. Oke Pak. Ya tidak apa Pak. Mereka juga. Tapi nanti kalau sudah selesai ditutup baru Bu Nurima bisa menambahkan gitu di luar sesinya gitu. Tidak Pak, sebenarnya kelompok saya ini semuanya sudah bersedia, cuma mungkin perlu waktu untuk menjawab. Ya, jadi mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain, bukan dari penyaji, karena mereka sebenarnya sudah menguasai materi ini, tapi karena mungkin perlu waktu. Ya. Ada penambahan dari kawan-kawan yang lain atau Pak Margono, Ibu Bertin, sama Ibu Rosita sudah ada?
Oke, dipersilakan nih Pak Margono. Apa contoh? Maaf Bu, saya sendiri belum memahami dari pernyataan dari Bu Juli tadi. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan. Saya belum paham yang dimaksud dengan Bu Juli. Ya Pak. Mohon izin Bu Norimah, mungkin saya tambahkan ini, yaitu apa tadi komponen-komponen itu ya, saya berikan contoh-contoh komponen. Mungkin ada teman-teman penyaji yang bisa menambahkan. Komponen-komponen itu ada 5, yaitu tujuan, pembelajaran, materi, strategi, dan pembelajaran, dan kelima evaluasi. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh. Terima kasih Bu. Persoalannya apa? Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tadi itu Juli minta satu contoh komponen pembelajaran. Apa? Gak jelas Bu. Ibu Yuli minta satu contoh komponen pembelajaran yang utuh. Suaranya hilang. Boleh dengar sudah Pak? Iya, putus-putus, nggak jelas. Lain tidak bagus mungkin Pak. Ibu Yuli minta. Tidak suara? Hello. Tidak kedengaran Bu. Sekejap Pak. Hello. Oke. Ibu Yuli minta. Lanjut Bu. Ibu Yuli minta contoh komponen pembelajaran yang utuh untuk digunakan di dalam proses pembelajaran. Simple sih jawabannya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Boleh menambahkan Kak? Jangan dulu. Silakan Pak. Biar Silakan, yang kelompoknya dulu, biar menjawab semua. Oke. Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit, yaitu komponen-komponen yang diperlukan secara utuh di dalam dalam pembelajaran. Ya, contoh Ibu Bertin, contoh kita boleh ambil itu belajar. Oke, yaitu dalam tujuan pembelajarannya. Jadi di mana tujuan pembelajaran ini kita berpusat kepada siswa, kepada perilaku tingkah laku, subjek pembelajaran siswa sebagai peserta didik. Halo? Halo? Teruskan. Dengar kagak suaraku nih? Halo? Dengar Bu Norimah. Ya, dengar. Materi bahan belajarnya bagaimana, metode strategi, media pembelajaran, dan evaluasi. Mungkin di sini saya sudah coba menjawab dan sekiranya salah, mohon sanggahan atau perbaikan dari teman-teman lah. Terima kasih. Ya, dipersilakan. Tadi Pak Anto ingin menambah apa? Oke, terima kasih. Jadi saya boleh tangkap dari pertanyaan Ibu Yuli dalam sebuah pembelajaran, bagaimana cara supaya siswa dapat mencapai kompetensi secara utuh. Jadi sudah dijelaskan sebenarnya Ibu Rosida tadi, bahwa dalam pengembangan sebuah kurikulum ada tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk boleh dipenuhi dalam penilaian, yaitu misalnya pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap. Jadi ketiga kompetensi ini dijabarkan dalam kompetensi inti dari sebuah kurikulum. Itu kemudian dalam usaha pencapaiannya dijabarkan lagi menjadi standar kompetensi. Oke, dari standar kompetensi ini
dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran dan indikator. Jadi ketika kita ingin mencapai kompetensi secara utuh, yaitu dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, kemudian dari segi sikap, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, karena dalam kompetensi dasar itu kita akan boleh merumuskan bahwa tujuan-tujuan pembelajaran inilah yang ingin kita capai. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Yuli? Oke, sudah Ibu, saya paham sudah yang dijelaskan Pak Anto. Oke, terima kasih. Jadi jelas tadi sudah ada 3 soalan yang sudah kita bincangkan bersama-sama ataupun sudah dijawab. Saya buka 1 soalan saja lagi untuk sesi kedua. Ya. Halo. Saya, oke, dari Pak Anto. Oke, Pak Anto. Terima kasih. Saya pertanyaannya, kalau saya lihat modulnya ini, dia lebih penekanannya ke KTSP dalam proses pengembangannya dalam pembelajaran kelas rangkap. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana cara kita misalnya merumuskan indikator, dan ada di situ indikator, pengalaman belajar, dan kegiatan pembelajaran dalam kelas rangkap dengan menggunakan K13. Karena kalau di dalam modul saya lihat-lihat, itu fokusnya ke KTSP. Jadi yang saya ingin tanyakan, kalau K13 yang ingin dipakai, bagaimana merumuskan misalnya indikator, penataan pengalaman belajar, dan bagaimana proses kegiatan pembelajarannya. Di KB2 ada. Tapi itu KTSP di KB2. Yang ingin saya tanyakan K13 bagaimana? Ya, bagaimana Ibu Rosita, Ibu Bertin, dan Ibu Pak Margono? Bagaimana kita mau merumuskan pembelajaran menggunakan kelas rangkap menggunakan K13? Silakan Bu Rosita. Oke Bu, saya Bu Rosita. Mungkin ya Bu Nalima. Ibu, soalan Pak Anto tadi, bagaimana cara kita untuk merumuskan indikator ataupun kompetensi dalam kelas rangkap menggunakan K13, bukan KTSP tapi K13. Oke, kalau yang KTSP kelas itu rangkap, kan, ya, Bu. Ya, kalau itu makasih. Kalau yang KTSP itu kan Bu, di situ ada standar kompetensi ya. Bedanya di situ kalau KTSP di situ digunakan standar kompetensi. Nah, sedangkan kalau K13 di situ diterapkan kompetensi inti, Bu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, silakan. Gimana Pak Anto? Nah, terima kasih. Maksud saya di sini kan kalau di modul itu sudah ada bagaimana caranya merumuskan indikator dan yang lain-lainnya kalau KTSP. Tapi kan kalau kita mengajar misalnya dulu-dulu pada kurikulum KTSP, mungkin boleh IPA, IPS, IPA kelas 3, IPS kelas 5, mungkin boleh IPS kelas 4, mungkin boleh begitu. Tapi sekarang ini untuk K13 agak susah sedikit karena kan terpadu. Jadi bagaimana perumusan pembelajarannya lah, indikatornya dan lain-lain lah. Bu Bertin atau Pak Margono? Mungkin bisa saya menjawab dalam merumuskan indikator yang dari soalan dari Pak Anto. Halo? Oke.
Mungkin perlu cara merumuskan indikator itu kita bisa ambil daripada kompetensi dasarnya. Contohnya kan dalam RPP kelas 5 indikatornya di KI 4 itu yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa dan yang jelas dan logis dan sistematik dalam karya yang etis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi indikatornya di situ kita bisa ambil yaitu menjelaskan pengertian iklan sesuai dengan wacana yang sudah kita siapkan dengan anak-anak lah atau sesuai di dalam buku itulah dalam indikator. Intinya indikatornya itu kita ambil daripada kompetensi intinya kita ambil. Mungkin itu sejak dari saya. Ya, bagaimana Pak Anto? Ya, mulai ada kejelasan, tapi itu baru kelas 5 kan kita bicara sekarang mengenai kelas rangkap. Ya, bagaimana Ibu Rosita? Oke, Pak Margono. Ya, untuk saya mencoba menambahkan yaitu untuk indikatornya yaitu mungkin ada beberapa pedoman yang perlu kita perhatikan yaitu dalam melaksanakan semua itu. Yang pertama adalah mengembangkan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran yang dikembangkan itu harus sesuai dengan indikator yang ada. Dan yang kedua mungkin mendesain kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengembangkan bahan ajar yang dikembangkan oleh guru yaitu dengan persetujuan untuk menunjang tercapainya untuk suatu kompetensi siswa. Yang selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar itu sendiri. Mungkin indikator-indikator itu yang dapat dirumuskan untuk dalam pembelajaran kelas rangkap di K13. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Maksudnya maksudnya Pak Margono tadi itu dilihat indikator dari kelas yang lain kalau sama digabungkan. Begitu ya Pak Margono? Ya, intinya seperti itu. Ya. Begitu Pak Anto? Sudah bagaimana Pak Anto? Mohon izin Bu, Ya, Bu Ros. menambahkan. Ya, oke Bu Ros. Oke. Nah, saya rasa KTSP dengan K13 ini sama saja dalam kelas rangkap, hanya saja kurikulumnya yang beda. Nah, kedua kan contohnya 2212 kan, contohnya kita mengajar kelas 1 dengan. Nah, untuk kita mengajar kelas 1 ini sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu di dalam kelas. Nah, tentunya ada materinya, ada kompetensi dasarnya kan, ada indikatornya, ada materi pokoknya. Demikian juga dengan kelas 1 tadi, Bu. Nah, tidak ada bedanya, hanya kurikulumnya saja yang beda. Begitu. Kita harus menyesuaikan pelajaran atau materi apa yang kita ajarkan pada saat itu. Dan kita harus sesuaikan dengan indikator kita, kompetensi dasar kita, begitu. Dan sesuaikan dengan media atau metode apa yang kita harus terapkan di dalam kelas pada saat itu. Tidak susah, Bu. Tidak ada bedanya, hanya kurikulumnya yang beda. Terima kasih, Bu. Jadi menurut Ibu Rosita tadi Pak Anto tidak ada perbedaan, tapi hanya disesuaikan mengikut kelas. Jadi bagaimana Pak Anto? Ya, Saya tambah sedikit, moderator. Oke, silakan dulu Ibu Justin. Ya, saya tambah sedikit mengenai indikator. Jadi sebelum kita, ini pengetahuan saya lah, sebelum kita mengajar, yang saya baca di dalam modul semalam, sebelum kita mengajar khususnya PKR, di dalam indikator, menentukan indikator, mungkin kita lihat dulu isi materi yang akan kita ajarkan. Kemudian selepas kita mengetahui isi materi atau pelajaran yang kita ajarkan, lalu kita menentukan topik yang berbeda untuk kelas yang akan kita ajar. Ya, kita harus melihat topiknya yang berbeda karena kelas rangkap kan. Ya, jadi isi pelajaran dulu lah kita harus hayat. Itu saja pendapat dari saya.
Jadi menurut Ibu Justin, isi pelajaran itu perlu dihayati sebelum melaksanakan indikator bagi 2 kelas rangkap lah Pak Anto. Jadi bagaimana Pak Anto? Ya Bu, jujur saja bingung ini. Kan situasinya misalnya, contohlah sekarang misalnya, tiba-tiba yang dari kasus dulu tiba-tiba ada satu guru yang berhalangan. Sama-sama misalnya mengajar tema 3, sub tema 1 lah begitu. Di kelas yang lain juga tema 3 juga, sub tema 1 juga. Tapi dalam sub tema 1 itu ada beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Kemudian di kelas lain sama. Jadi maksud saya ketika kita ingin menyusun rencana untuk proses pembelajarannya agak membingungkan karena ada 3 mata pelajaran di kelas sebelah, ada 3 mata pelajaran di kelas sebelah. Jadi bagaimana cara pengaturan begitulah indikatornya dan lain-lain lah. Jadi macam mana Ibu Ros? Ada jawaban untuk itu? Kalau saya Bu, tetap intinya yang tadi kita sesuaikan dengan KI, KD, indikator, materi yang kita akan ajarkan pada saat itu di dalam kelas. Itu sejauh dari saya. Ya, contohnya saya tidak berikanlah. Oke, jadi begitu Pak Ya. Anto. Jadi mungkin tidak perlu membingungkan diri Pak Anto. Jadi menurut penyaji kita kena melihat indikatornya. Seperti yang Ibu Rosita cakap tadi lah. Jadi bagaimana Pak Anto, sudah jelas? Oke, agak jelas untuk indikator lah. Tapi jadi maksudnya ini pada saat pembelajarannya kan misalnya kelas 2 lah, kelas 3. Kelas 2 kelas 3 lah dengan kelas 4. Yang 1 matematika, yang 1 bahasa Indonesia misalnya. Kemudian kan ini K13. Jadi untuk selanjutnya kan 3 mata pelajaran biasanya. Agak bingung juga sih. Dalam kegiatan Tidak bingung Pak, sesuai dengan yang saya cakap tadi, memang tidak bingung Pak. Karena hanya yang beda itu kurikulumnya. Di KB2 kan? KTSP. Oke, di KB2 yang kalian sudah jelaskan, itu perumusan indikator, penataan pengalaman belajar, dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Tapi ini KTSP, jadi yang saya ingin tanyakan kalau K13 bagaimana? Kan ada bedanya Bu. Ini hanya 1 mata pelajaran. Tapi kalau K13 kan muatan terpadu. Coba dalam kegiatan pembelajarannya bagaimana? Bagaimana mengatur satu hari Bapak Ibu K13 kelas rangkap satu hari, bukan 2 kali 35 tapi 1 hari. Bagaimana Ibu Bertin, menatau ada pikiran-pikiran yang keluar daripada pikiran-pikiran yang baru atau ide yang baru? Ayo cepat, hampir habis waktunya. Iya. Sebenarnya saya tanya dulu nih, Pak Anto, kalau membuat RPP itu sesuai dengan tema atau sesuai dengan mata pelajaran tersendiri, K13-nya atau tematiknya? Oke, untuk saat ini Pak, kalau buat RPP sesuai tema. Tapi kan ada tugas 2. Oke, moderator. Moderator. Ada tugas 2 kan masalah membuat RPP untuk yang lain dari biasanya kan. Jadi sesuai K13. Jadi dalam perumusan RPP-nya itu pasti ada yang dijabar-jabarkan bagaimana kegiatan pembelajarannya, kemudian penataan pembelajarannya supaya pengalaman belajar tercapai. Jadi agak bingung Pak. Ini kenapa Bu Justin? Kenapa Bu Justin? Maaf Bu, masih ada perbincangan lagi. Iya Pak, karena ini kalau kita cari-cari di internet kan untuk pembelajaran kelas rangkap yang KTSP banyak. Tapi kita coba buat yang K13 memang agak susah. Jadi makanya saya tanyakan sesuai materi yang sekarang. Bagaimana cara merumuskannya.
ya tetap aja dipilah pastinya berbeda antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4 kan pastinya berbeda ya Pak ya. Cuma makanya nanti dulu lah, kita tutup dulu lah. Kita dulu tutup dulu. Iya, Ada mungkin, nah dari sini moderator bisa menyimpulkan dari hasil tadi. Ya, jadi sebelumnya terima kasih Pak Anto untuk soalan. Nanti Pak Nova akan menjawabnya. Dan kesimpulannya di sini ialah dalam kita menyediakan pembelajaran kelas rangkap, yang paling penting itu adalah perumusan indikator. Dan seterusnya bagaimana isi yang ingin kita sampaikan. Jadi saya tidak perlu banyak menguraikannya, nanti Pak Nova akan menambahkannya semua dan merumuskan semuanya. Terima kasih, minta maaf untuk kekurangan dan mungkin kekeliruan tadi, tapi walau bagaimanapun kami ambil itu sebagai masukan dan terima kasih untuk semua tim kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Nova. Oke Bu, terima kasih Bu Nurlima dan kelompok berapa? 4 ya? Terima kasih sudah memberikan beberapa pencerahan terkait penyampaian tentang RPP. Bagaimana? Yang pertama tadi dari Bu Nur Asia tadi apa ya? Aku lupa. Bu Nurlima, pertanyaannya. Apa tuh? Apakah menurut Anda K13 itu tepat digunakan di CLC dan apa kendalanya? Oke, pada saat ini kalau di CLC ini memang belum layak ya. Belum layak bisa diterapkannya. Salah satu contoh terbesar itu adalah ya seperti Bapak Ibu guru sekarang ini yang seharusnya yang belum, seperti saya juga nih, guru yang belum berserdik, otomatis guru yang belum S1, guru yang belum S1 dan berserdik itu tidak dikatakan sebagai guru profesional gitu. Dan itu klasifikasi menjadi seorang guru itu belum layak. Nah, dari situ aja sudah tidak layak gitu kan. Dari sistem gurunya, maksudnya dari gurunya, dari tenaga pengajarnya. Kita itu belum layak karena memang kita belum oke, kalau saya sudah S2 gitu. Ibu kan memang belum S1. Otomatis memang kalau di Indonesia sudah nggak bisa masuk ngajar gitu. Itu satu. Kemudian ada beberapa hal di CLC itu memang fasilitas itu kurang memadai juga gitu. Ya, sehingga penerapan sebuah implementasi K13 itu kalau menurut saya masih kurang. Ya, sudah oke bisa dilaksanakan, cuma tidak bisa maksimal gitu. Kendala-kendalanya ya banyak sekali kendalanya, mulai dari media pembelajarannya, mulai dari gurunya, ya kan. Coba Bapak Ibu mungkin ya gimana ya? Dalam peraturan itu memang belum bisa dikatakan guru karena memang kualifikasi belum S1. Itu berimbas kepada ya takutnya kepada siswa gitu. Kalau guru yang tidak profesional ya asal-asalan ngajarnya. Apalagi dikatakan sekarang kondisi manusianya harus sesuai dengan, katanya tadi dikatakan bahwa K13 itu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Tapi ketika memang ada kan kita namanya buku guru dan buku siswa, itu panduannya semuanya di situ gitu. Kalau memang Ibu atau di sekolah itu media dan lain-lainnya itu tersedia semuanya, itu oke, layak gitu, sudah layak. Apalagi sistem PKR kayak gini, kalau kita menggunakan PKRI ya jelas belum layak gitu kan. Satu kelas itu harus satu guru kelas itu, bukan digabung. Kita dilihat dari situ aja sudah belum layak. Tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal-hal yang memang bisa diimprove. Maksudnya yang ada di alam saat ini bisa digunakan menjadi suatu media pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran K13, itu lakukan. Ya. Improve, maksudnya improve itu intinya ada suatu bahan ya yang ada di sekeliling Ibu yang menurut Ibu itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan sesuai dengan
apa tujuan yang diharapkan gitu. Saya tanya Bu Nurnima, sudah layakkah K13 di sekolah CLC Ibu gitu? Sudah oke kah jika diterapkan seperti sekarang ini? Ya memang kita wajib menerapkannya. Cuma kadang dari sekolahnya aja nggak bisa nggak bisa maksimal, fasilitas, sarana prasarana nggak bisa, susah. Tapi Pak, kalau saya pikiran saya begini Pak, memang kalau menurut penjelasan Bapak tadi kita susah untuk mengapai itu karena memang sudah kita sedia tahu. Tapi menurut saya kita gunakan pemikiran optimis saja, menggunakan kaidah-kaidah yang sangat sederhana. Ya, tidak perlu memikirkan fasiliti yang sangat hebat dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru sajalah coba kembangkan. Jadi itu salah satu saya punya pikiran lah. Jadi kalau kita mau capai profesional yang ingin kita capai kan memang ini K13 tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terjadi. Jadi menurut saya simpel-simpel sajalah, tidak perlu terlalu susah untuk difikirkan. Itu saya punya pendapat lah Pak kalau saya yang mengajar tim K13 nih. Sebab saya tidak mau yang susah-susah, saya akan ambil yang senang-senang, tapi ada sesuatu yang ingin saya selipkan di sana, itu saja. Ya Bu, makanya itu tadi, kalau kita sesuaikan dengan kondisi yang normal itu nggak bisa, di CLC itu nggak bisa. Cuma ya kita sekuat tenaga, bagaimana caranya itu yang jelas pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, kemudian tujuan itu bisa dicapai dengan baik juga. Itu sebenarnya intinya ya. Cuma kalau kita dalam kondisi normal, standar nasional itu belum layak. Cuma kita sebagai guru, ya meskipun ya saya pun juga